maka sini. Ya. Oke, saya ulangi. Jadi linear programming bisa diterapkan kalau dia punya kondisi tertentu, yaitu hubungan antar variabel itu sifatnya linear. Kemudian hanya bisa digunakan untuk mengukur apakah ini kita bisa maksimalkan atau kita minimalkan. Apa yang bisa kita maksimalkan dan bisa kita minimalkan dalam ini adalah komponen di dalam laporan laba rugi. Karena memang seperti kita bahas beberapa pekan lalu, bahwa namanya akuntansi biaya itu berkaitan dengan angka-angka di dalam laporan income statement. Kan gitu. Jadi yang bisa kita maksimalkan di dalam konteks linear programming adalah komponen satu revenue, ya, yaitu pendapatan atau omset penjualan. Ya. Kemudian yang kedua adalah contribution margin, which is merupakan selisih antara sale atau pendapatan dengan komponen biaya variabel, kan gitu. Kemudian ketiga ada profit, yaitu ketika kita bicara tentang antara revenue nanti dikurangi dengan COGS dan expense yang lain, itu nanti bicara tentang profit. Jadi ketika ditanya, Pak, jadi yang kita maksimalkan di sini apa? Tergantung nanti konteks persoalannya. Anda disodorkan sama persoalan apa? Ketika informasi yang dihadapkan pada Anda adalah informasi hanya terkait sama revenue, berarti yang bisa maksimalkan adalah revenue-nya saja, yaitu omsetnya saja. Tapi ketika nanti di soal yang disodorkan ke Anda adalah revenue dan biaya-biaya variabel, maka berarti Anda diminta memaksimalkan contribution margin. Ya. Kemudian ketika nanti ada revenue, COGS, dan yang lain, ya, maka Anda diminta memaksimalkan profit. Jadi, tiga komponen ini yang bisa dimaksimalkan di dalam program linear. Itu yang pertama, tentang maximization. Yang kedua, berkaitan dengan program minimization, yaitu meminimalkan sesuatu. Apanya? Yang kita minimalkan hanya satu nih di komponen, pasti hanya berupa expense, ya, berupa beban atau biaya yang memang sudah expired. Jadi expense saja yang kita minimalkan. Karena dengan meminimalkan expense, harapannya apa? Memaksimalkan profit, kan gitu, nanti ujung-ujungnya kan ke sana. Tapi di sini bisa saja perusahaan itu meminimalkan expense, tujuannya buat apa? Buat cost control, buat pengendalian biaya. Gitu. Ini ya Mbak, Mas. Ini adalah kondisi-kondisi yang akan kita jumpai. Kapan sih kita bisa menggunakan linear programming? Ya kalau ini, ya. Kemudian ada lagi syaratnya adalah, kalau nggak salah di slide berikutnya ada nggak ya? Ini. Bahwa tadi linear programming itu berkaitan dengan proses maximization atau minimization, ya. Meminimalkan atau memaksimalkan sesuatu, kan gitu ya. Oke, mohon maaf, saya sering pakai ini dan suka warnanya merah. Saya nggak tahu ya. Ya, untuk memaksimalkan atau untuk meminimalkan, ya. Yang dimaksimalkan tadi tiga ini kan ya, revenue, contribution margin, dan profit. Sementara yang diminimalkan adalah hanya expense saja. Nah, syaratnya adalah, sama tadi seperti yang saya kemukakan, hubungannya harus digambarkan bersama garis lurus. Kalau hubungannya digambarkan pakai garis mencong, garis menceng, garis binding, itu berarti hubungannya bukan hubungan linear, itu hubungan kuadratik, atau bahkan mungkin hubungan yang, kalau pangkat 3 namanya apa Mbak? Saya lupa ada istilahnya. Ada hubungannya Kubik, pangkat 3. Kubik, pintar sekali. Ya, 3 poin buat Anda ya. Ya, kalau di kelas saya kasih poin-poin aja nih. Kalau di sini saya bingung ngasih poinnya nih. Nah, kemudian tadi ya secara umum ya yang bisa dianalisis biasanya ya, biaya-biaya variabelnya. Biasanya nanti yang kita masukkan di dalam linear programming kebanyakan adalah biaya variabel. Apa nggak bisa biaya tetap? Ya bisa-bisa saja, tapi kebanyakan nanti yang kita jalankan di sini adalah berkaitan sama pergerakan atau fluktuasi biaya variabel. Kemudian jangan lupa bahwasanya di linear programming kita mengenal ada namanya objective function, ada namanya resource constraint. Yang dimaksud objective function adalah ini, objektifnya apa? Apakah kita mau memaksimalkan atau meminimalkan? Itu namanya objective function. Ya. Kemudian kalau namanya resource constraint itu adalah untuk mencapai objektif tadi, kita dihadapkan pada constraint atau batasan-batasan yang kita hadapi di perusahaan. Misalkan batasannya apa sih Pak? Oh bisa saja batasannya berupa jumlah sumber daya manusianya, atau berupa jam mesinnya, atau berupa jam tenaga kerjanya, atau berupa luas ruangan, atau berupa beban yang dianggarkan di tiap bulan untuk factory overhead. Artinya itu yang kita sebut dengan resource constraint. Dan resource constraint ini yang nanti kita alokasikan untuk jenis-jenis produk mana yang akan kita olah di dalam linear programming. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang perlu teman-teman ketahui, yang namanya linear programming itu pasti variabel independennya, itu pasti hanya 2. Misalkan dia 2 produk, ya. Pasti ada X1, X2 atau A atau B gitu ya. Kalau
Pak, nggak bisa Pak, dia X1, X2, X3. Kalau mau menggunakan itu, kita nggak bisa pakai linear programming. Nanti pakai namanya duplex, gitu ya. Jadi nanti ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ya, duplex. Tapi kalau diagram Cartesius, kita hanya memperkenalkan dua variabel saja. Jadi ada X1, X2. Itu ya Mbak, Mas, berkaitan dengan persyaratan linear programming. Sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Semudah ya, ini mengulang kembali konsep linear programming yang Anda dapatkan di SMA. Nah, sekarang kita coba terapkan di bidang akuntansi biaya, khususnya berkaitan dengan bagaimana kita memanage biaya ataupun memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan di dalam laporan rugi. Nah, ini contoh ya, di bukunya Pak Carter ya. Jadi kalau teman-teman lihat, linear programming ini masih di dalam chapter 21, yaitu masuk bagian appendix ya, bagian tambahan ya, dari chapter 21. Di sini Pak Carter itu memberikan ilustrasi menarik berkaitan bagaimana kita menggunakan linear programming ya. Contohnya di sini ada perusahaan, dia membuat dua model produk ya. Kalau produknya itu ada yang kita sebut produk standar, ada produk deluxe ya. Produk standar itu berarti ya apa ya, ori istilahnya gitu ya. Kalau deluxe itu sudah ada variasinya gitu ya. Misalkan kalau kamar hotel itu ya, kalau standar ya dia mungkin nggak ada buah-buahan, nggak ada minuman nih. Tapi kalau deluxe itu mungkin ada tambahannya apa di minibarnya gitu ya. Kemudian dia punya produk standar ataupun deluxe. Ya. Nah, dua produk ini dihasilkan ketika memang dia harus menghadapi ini ya, prosesnya melalui ada 3 grinder dan ada 2 polisher gitu ya. Dia punya 3 grinder, punya 2 polisher ya. Dan jam kerja tiap pekan, jam kerjanya dalam 40 jam. Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan adanya constraint-constraint-nya. Oh, berarti jam kerjanya maksimal 40 jam ya. 40 jam ini adalah untuk membuat produk standar maupun deluxe. Kemudian ada lagi constraint berikutnya, kapasitas grinding itu per pekan hanya bisa mengerjakan 3 kali 40 jam, yaitu 120 jam. Ya. Kemudian kalau kapasitas polishing per pekan adalah 2 kali 40 jam, yaitu 80 jam. Jadi ini juga merupakan constraint. Nah, dari sini nanti kan kita tahu informasi lebih lanjut ya. Oh, ternyata Pak, produk standar itu, ini ketika bicara produk standar, dia membutuhkan proses di grinding ya. Makanya kita grinding time atau waktu yang dibutuhkan di grinding ini 2 jam. Kemudian kalau di polishingnya ini 4 jam. Dan produk standar ini kalau kita jual harganya $9. Nah, dengan contribution margin $3. Ini alhamdulillah sudah diberikan informasi mengenai contribution margin. Jadi nanti kalau Anda diminta memaksimalkan contribution margin, ya angka ini dipakai. Ya, angka ini dipakai. Kemudian untuk deluxe ya, deluxe itu digrindingnya 5 jam, polishingnya 2 jam. Dan ingat ya, tadi ada constraint masing-masing grinding maupun polishing ya. Kemudian harga jualnya 12, contribution marginnya 4. Nah, dari sini kan kita tidak bisa mengatakan, oh mentang-mentang deluxe-nya itu harga jualnya lebih tinggi dan kontribusinya lebih tinggi. Yaudah Pak, kita bikin deluxe saja semua. Kan nggak bisa begitu. Kita lihat dulu pilihan terbaik nanti seperti apa, komposisinya atau production mix-nya seperti apa dengan menggunakan linear programming. Karena kita lihat masing-masing ada keterbatasan ya. Ini kapasitas pabrik untuk grinding time itu hanya bisa melayani 120 jam. Sama untuk polishing time itu bisa melayani 80 jam per pekan. Nah, dari sini kan teman-teman bisa bayangin ya, kira-kira constraint-nya apa nih? Yaitu constraint, nanti kalau teman-teman disuruh bikin persamaan ya, constraint di grinding time Pak ya. Berarti untuk grinding time itu yang dibutuhkan oleh standar maupun yang dibutuhkan oleh deluxe itu tidak boleh melebihi kapasitas pabrik yang di grinding time sebesar berapa? 120 jam. Gitu ya. Kita baca soalnya begitu. Kemudian di polishing time standar 4 jam, deluxe 4 jam. Ya, kan per unitnya gitu. Jadi berapa unit yang bisa dihasilkan ya dari produk standar maupun deluxe dengan kapasitas seperti ini supaya kapasitas pabriknya tidak lebih dari 80 jam. Ini namanya constraint ya. Sementara objective function-nya nanti adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan ya contribution margin yang diperoleh oleh perusahaan yang dihadapkan pada dua pilihan ini ya. Pilihan produk standar atau deluxe. Apakah kita memproduksi semuanya standar
Atau semuanya deluxe, atau di tengah-tengah, ya, bauran antar standar ada, deluxe juga ada. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di linear programming seperti berikut ini. Oke. Nah, dari informasi yang tadi kita dapatkan, maka kita bisa melakukan modeling, ya, melakukan modeling dalam bentuk persamaan garis lurus, ya. Tujuannya adalah memaksimalkan kontribusi margin. Tadi taruhlah X itu adalah kuantitas model standar, itu jumlah barang model standar kita sebut dengan X misalkan. Kemudian kuantitas untuk model deluxe kita sebut dengan Y, kan gitu ya. Jadi ini mesti bandingannya nih X sama Y gitu ya. Jadi kemudian kontribusi margin standar 3, ini 4, dan maksimalnya adalah, nah kita bisa bikin persamaannya begini kan, memaksimalkan kontribusi margin adalah dengan melihat harga jual ya, harga jual produk standar 3X ya, dikalikan kuantitas X-nya, kemudian ditambah dengan harga jual, bukan harga jual ya, mohon maaf, ini bukan harga jual, ini contribution margin ya, contribution margin untuk produk Y. Jadi kita ingin memaksimalkan contribution margin produk X ditambah contribution margin produk Y, itu menghasilkan contribution margin yang maksimal tuh gimana. Subject tuh, artinya dengan kita memperhatikan constraint-nya ini. 2X plus 5Y, ya. Ini tandanya apa nggak salah ya? Ini harusnya tandanya 5 lebih kecil sama dengan ya, Mas. Ya enggak? Tadi kan kapasitas ya? Iya, Pak. Ini harusnya gini ya? Harusnya gini ya? Ya, Ini kan? Harusnya gini ya? Pak. Ini salah saya. Ya. 2X plus 5Y, maksimal 120, artinya dia produk X, produk standar, dan produk apa tadi, deluxe. Ini untuk proses apa nih? Grinding ya. Di grinding kan tadi 120 ya. Ingat ya di sini ya. Grinding, kemudian yang polishing yang 80. Nah, ini yang polishing. Nah, polishing. Kemudian ini juga pasti ya, namanya X itu harus lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar daripada 0, karena mana? Kenapa? Karena X sama Y kan kuantitas barang kan namanya kuantitas nggak mungkin negatif. Makanya minimal ya dia 0, nggak boleh di bawah 0. Nah, dari sini kan teman udah kebayang nih. Ya? Di slide selanjutnya itu ada constraint. Jadi persamaan 2X plus 5Y-nya itu ada dibuat constraint-nya itu kurang dari sama dengan 120. Jadinya ntar dia 2X plus 5Y-nya sama dengan 120, Pak. Itu maksudnya kayak gimana, Pak? Oh, itu untuk memudahkan kita mencari titik potong di sumbu X sama sumbu Y saja, Mbak. Tapi nanti yang tanda lebih kecil itu berarti daerah itu nggak bisa, daerah yang diarsir ada daerah yang di bawah gitu. Ya. Jadi lebih kecil atau sama dengan itu menunjukkan daerah yang kita arsir, yang akan kita tuju, yang memungkinkan untuk memenuhi persamaan ini itu yang mana. Apakah daerah yang diarsir atas atau bawah tergantung dia lebih kecil atau lebih besar. Ya. Kalau yang sama dengan itu ingin menunjukkan saja sumbu persamaan ini memotong sumbu X di titik mana, memotong sumbu Y di titik mana. Itu aja, Mbak. Bisa diterima, Mbak Anindya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti kita lihat ya. Jadi saya paham maksud Anda. Kok Pak ini kan lebih kecil sama dengan, kok tahu-tahu di sana jadi sama dengan. Nah, padahal sama dengan itu hanya untuk menunjukkan sumbu ini ya, garis persamaan garis lurus ini itu akan memotong di sumbu X itu di titik mana dan memotong di sumbu Y di titik mana. Sementara Pak, terus gunanya tanda-tanda itu apa? Buat kita melihat daerah yang relevan kita lihat nanti untuk kita analisis daerah yang mana arsirannya. Nanti kan gitu. Kalau dia lebih kecil sama dengan, berarti yang kita arsir berarti yang ke bawah, di bawah dari garis itu. Kalau dia lebih besar, berarti yang di atas garis itu kan gitu. Nah, mari kita lihat ya. Nah, contohnya ini tadi ya, keterbatasan sumber daya, mulai grinding tadi ya, 120 jam, 2 jam untuk produk X yaitu produk standar, 5 jam untuk produk Y atau deluxe, jadi bersamanya ini ya, 2X 5Y tadi lebih kecil sama dengan 120. Oke. Kemudian yang polishing time juga gini, ini penjabaran lebih lanjut dari yang tadi ya. Oke, sudah saya jelaskan. Nah, satu penyelesaiannya gimana Pak? Kita bisa nggak menggunakan grafik? Ya harus bisa. Namanya linear programming itu bisa kita lihat dari grafik kan. Ya, di sini makanya tadi menyambung pertanyaan Mbak Anindya. Menghitung berapa nilai X apabila Y sama dengan 0. Artinya, kalau garis ini memotong sumbu X, berarti kan garis itu Y-nya kan 0 ya Mbak ya. Kalau memotong sumbu X. Kita gambarkan, gimana ya, nggak ada papan tulis. Teman udah belajar SMA ya, ini kan ini sumbu X.
Ini sumbu Y kan gini ya. Ya enggak? Kita set, misalkan gini. Ini kita pengen tahu, ini motong di sini berapa sih? Kalau dia di titik I, ini misalkan titik 1, berarti kan Y-nya pasti 0 dong. Ya enggak? Maka ketika Y 0, maka X-nya berapa? Maka kita masukkan persamaan yang tadi. Tapi persamaannya jangan pakai yang lebih kecil sama dengan, tapi persamaannya pakai sama dengan. Supaya kita bisa melihat nilai X-nya berapa yang dipotong oleh garis ini. Ya, sebaliknya juga, kita ingin tahu di titik ini, taruh titik 2, maka berarti kalau di titik ini kan X-nya kan 0 dong, ya kan? X-nya 0. Ketika X 0, masukkan ke persamaan tadi. Persamaan tadi, tapi sama dengan, jangan lebih kecil sama dengan. Maka Y-nya ketahuan akan memotong di sumbu yang mana. Oke. Coba kita lihat satu-satu nih. Misalkan di persamaan yang grinding tadi. Di grinding tadi kan persamaannya ini ya. 2X plus 5Y lebih kecil sama dengan 120. Nah, sekarang tanda lebih kecil sama dengan kita rubah menjadi sama dengan. Untuk apa? Untuk menyiasati supaya kita bisa melihat berapa nilai X jika Y sama dengan 0 atau berapa nilai Y jika X sama dengan 0. Ini persamaan dasar ya di matematika SMA gitu. Nah, nanti di sini, Pak, jika Y sama dengan 0, nah, maka X-nya berapa? Ini. 2X plus 0 sama dengan 120. Jadi X-nya sama dengan 60. Artinya garis tadi yang 2X plus 5Y akan memotong sumbu X di titik mana? Di titik 60. 60. Di sini nanti 60 kan gitu. Oh, misalkan gitu. Ini yang model grinding ya, yang constant grinding. Kemudian yang grinding lagi, jika X-nya sama dengan 0, Pak, maka Y-nya sama dengan 24. Berarti di sini nanti 24 kan gitu. Nah, tinggal nanti dikasih garis set menghubungkan antara titik 24 yang ada di sumbu Y dengan titik 60 yang ada di sumbu X. Keluarlah itu namanya persamaan garis lurus. Nah, baru setelah itu, nanti teman-teman lihat, ini tandanya lebih kecil atau lebih besar? Oh, lebih kecil, Pak. Kalau lebih kecil, berarti yang kita arsir yang di atas garis ini atau di bawahnya, Mbak? Mas? Yang di bawahnya, Pak. Di bawah. Bawah kan? Ya, itu fungsinya nanti baru fungsi diarsir, Mbak. Nah, gitu nanti ya. Kayak di SMA kan gitu ya. Nah, ini fungsi yang lebih kecil sama dengan itu untuk melihat nanti daerah mana yang perlu kita amati. Artinya, nanti kalau ada kombinasi-kombinasi produk X sama Y di luar arsiran ini, ya nggak usah kita peduli. Nggak usah kita pedulikan. Itu namanya di luar analisis keputusan kita. Jadi nggak akan kita ambil informasi ataupun angka-angka di sini. Nggak mungkin. Karena dia tidak memenuhi arsiran ini. Nah, apakah semua arsiran ini akan kita penuhi, Pak? Belum tentu. Ini kan baru satu persamaan. Belum persamaan yang kedua, yang polishing. Yang polishing nanti seperti apa? Ini nanti gimana ya gambarinnya? Nanti ada sih gambarnya ya. Yang polishing, ini tak hapus dulu ya. Salah lagi, salah pencet, mohon maaf. Mana tadi? Ini dia. Maaf, Pak. Silakan. Kalau menurut dari persamaan yang di pertama yang tadi itu kan dia lebih besar sama dengan kan, Pak? Bukankah yang diarsir nanti yang keluar dari garis itu? Bukan ke dalam? Lebih kecil sama dengan. Lebih besar. Tadi yang tadi udah saya rubah. Di slide itu. Ini udah saya rubah. Ini kan ini bisa rubah. Lebih kecil sama dengan, ya. Yang ini juga lebih kecil sama dengan, Mbak. Karena kan constraint ya. Jadi mohon maaf ya, PPT-nya dirubah ya, saya salah yang itu ya. Lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan semua. Jadi yang di hasil yang di bawah ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini Pak, polishing Pak. Polishing kan tadi persamaannya apa? Ini ya, 4X plus 2Y sama dengan 80. Berarti ketika memotong sumbu X, Y-nya kan 0. 4X sama dengan 80. X sama dengan 20. 20. Persamaan itu akan memotong sumbu X di titik 20. Di sisi lain, persamaan itu akan memotong sumbu Y di titik mana? 40. 40. Jadi bisa kebayang kira-kira gambarnya gimana. Ya. Kalau saya gambarkan di sini, ini karena space-nya ini kan ini nggak bisa diwarnai ya. Ini ya. Oke. Berarti di sini yang 40 tadi yang mana? Yang X atau yang Y? Ini X ya. Yang Y. Y 40 ya. Berarti 40. Kemudian X adalah 20 gini ya. Iya, Pak. Berarti kira-kira gini, curam nih. Nah, ini kan yang punyanya siapa? Punyanya si Polishing. polishing ini kan ya. Tadi kan yang grinding kan begini ya, lebih landai gini ya. Ya enggak?
Kan dia diarsir juga nih. Nah, daerah yang relevan adalah daerah yang sama-sama diarsir oleh kedua garis ini. Nanti kan ini. Jadi nanti inilah yang akan kita amati. Nah, disinilah dibatasi oleh titik-titik kan, nanti ini titik. Misalkan titik 1, ini titik 2, titik 3. Nanti 3 titik itulah yang kita amati. Mana di antara kombinasi di 3 titik itu yang memaksimalkan nilai contribution margin. Apakah kita memproduksi seluruh produk itu produk standar yaitu X, atau produk deluxe yaitu Y, atau dua-duanya kita produksi dengan komposisi atau perbandingan tertentu. Nanti di slide berikutnya ada, Mbak. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Masih mudah ya. Oke. Nah, ini berikutnya nilai maksimal X dan Y adalah nilai terkecil. Maksudnya apa nih? X 60 atau 20 unit. Sementara Y 24 atau 40 unit. Ini dapat dari mana nih, Mbak? Mas? Nilai grinding atau polishing, Pak. Ini kenapa bisa ada keputusan misalkan gini. Kan sebenarnya gini. Sekarang ada ditantang. Kalau kita hanya memproduksi model standar, contribution margin-nya berapa? Kan gitu ya. Kalau hanya model standar, contribution margin-nya berapa? Jadi kalau hanya model standar yang kita pakai, tadi yang mana, Mbak? Yang 60 sama 20 unit, Pak. 20 unit. 20 unit dari mana? Karena Titik di grafiknya juga. gambar itu grafiknya, Pak, itu kalau dia 60 sama 40 itu dia nggak dilingkupi 2 garis itu, Pak. Jadi kenapa dipilih 20 sama 24? Karena kalau kita gambar garisnya, itu titik yang di dalam arsiran, itu ada arsiran dari 2 garis adalah 24 untuk Y dan 20 untuk X, Pak. Ya, artinya yang di daerah arsiran kan yang daerah, berarti nilainya lebih kecil ya. Artinya dia titik itu memang berada di daerah yang relevan kita amati kan gitu ya. Karena kalau kita ngambil X60 kan di luar rentang tadi ya. Iya. Ya yang fungsi yang tadinya satu yang itu nggak bisa kena di sana. Iya, Ya. Pak, yang 4X tambah 2Y nggak bisa. Jadi caranya gitu ya. Tadi yang gambar ini kan sebenarnya ini ya. Jadi kan di sini nanti ya. Di titik sini sama sini yang kita lihat ya. Oke. Nanti di berikutnya ada baca ya. Artinya kalau kita coba-coba nih, kalau saya mau memproduksi semuanya model deluxe nih atau standar nih Pak, berarti saya hanya dapat bisa memproduksi deluxe produksi standar sebanyak 20 unit dengan contribution margin 3, maka saya dapat uang $60. Sebaliknya kalau saya hanya memproduksi model deluxe, maka saya bisa memproduksi sampai 24 unit. Kemudian kita dapat uang $96. Kalau hanya informasi ini saja, maka seolah-olah gimana? Apakah kita hanya produksi model deluxe kan gitu ya? Ya nggak? Kalau kita tidak cermat melihat model ini di dalam linear programming. Ternyata kan kita tes dulu, apa benar nih, ini nilai $96 itu adalah nilai contribution margin maksimal yang bisa kita peroleh dari pilihan ini. Ya, apakah memproduksi semuanya standar, semuanya deluxe. Ini kan yang belum kita coba nih, kalau kombinasinya gimana? Kalau dua-duanya kita produksi. Nah, kombinasi, ini kurang maaf ya, kombinasi kuantitas ya dapat dipilih dengan menggunakan grafik ya. Oke, jika X0 tadi ini ya 24 40, Y0 X-nya 60 sama 20 ya. Kita lihat di sini. Nah, di gambar yang tadi saya iniin jadi gini ya. Oke. Ini yang constraint untuk polishing ya, polishing ya. Sementara yang lebih landai ini constraint untuk yang grinding. Oke. Dari sini kan ada pilihan. Oh, berarti yang X tadi 60 nggak bisa kita pilih, Pak. Sebenarnya Y yang 40 juga nggak bisa pilih. Yang kita bisa pilih hanyalah ini. Ini kan tadinya kita bikin arsir kan gini ya. Ya nggak? Tak gitu ya, Mbak. Mas. Ini juga gini kan ya. Nah, kan kena arsiran semua nih. Tapi kan yang di sini tidak kena yang di sini. Jadi yang sama-sama diarsir di bawah 2 garis ini ya ini. Kita sebut dengan visible area. Ya, inilah yang area yang relevan untuk kita amati kan gitu.
Nah, biar nggak bingung ya. Nah, jadi ini yang kita amati hanya ini, oke? Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita perhatikan dari grafik ini, teman-teman bisa tahu titik potong antara fungsi polishing ya dengan fungsi grading ada di mana kan persamanya itu ya. Pertanyaannya gini ya. Oh, kita bisa kira-kira Pak di gambar itu. Kira-kira dia pasnya di mana bisa kita lihat. Ya, kalau gambar Anda persis skalanya sama dengan ketelitian yang luar biasa bisa Anda lihat dari gambarnya saja ya. Tuh. Oke. Oh, suara Bapak di HP saya suaranya kecil. Kalau suara saya di tempat yang lain kecil atau besar, Mbak, Mas? Besar, Pak. Besar ya? Besar, Pak. Oke, mohon maaf ya, yang kecil ini saya deket ini, biar besar nih. Kalau kecil duduknya di depan aja, Mbak, biar kedengaran suara saya ya. Ngomong di kelas, Pak, biar di depan. Oke, mohon maaf ya, ini kendalanya PJJ gitu ya. Ini perasaan kita udah berteriak-teriak, tapi mungkin di tempat lain bisa kecil suaranya ya. Jelas kelemahan. Nah, tadi kita kan kalau cuma mengandalkan grafik sebenarnya bisa. Kalau skalanya tepat benar-benar tepat ya, precise ya, jarak antara titik satu ke titik lain sama, bisa kita langsung nebak, oh titik itu kan jelas Pak ada di titik 10 sumbu X, 20 di sumbu Y. Nah, ya tapi kan ini kan bilangannya untungnya ini lagi sama nih puluhan-puluhan. Ya kalau yang 1 puluhan itu ratusan, gimana coba? Atau 1.000-an, lebih susah lagi kan? Maka kita tidak bisa semata-mata mengandalkan pengamatan kita melalui garis ini, tapi melalui persamaan aritmetika ya. Gimana caranya? Ayo. Disamakan bisa? dia, Pak. Coba. Yang mau Jadi, presentasi enggak? Gimana? Saya tulis deh di sini. jadi 2X tambah 5Y sama dengan 120. Nah, nanti itu disamakan sama persamaan satu lagi itu 4X tambah 2Y sama dengan 80. Nah, kalau saya 4X tambah 2Y sama dengan 80. Oke, terus? Nah, saya cepatnya itu saya bagi 2 aja langsung 4X-nya, Pak. 4X bagi 2? Ya, jadi 2X tambah Y sama dengan 40. 2X tambah Y sama dengan 40. Oke, Ya. nggak apa-apa. Kita hargailah caranya Mbak Putri. Kan biar cepat, Pak. Oke Nanti deh. nggak selesai, Pak. Iya, siap Kakak. Ya. Berarti ini coba langsung kita bagi 2, langsung kita hapus saja ya. Iya, Pak. Cepat. Ini karena nggak ada papan tulisnya begini. Oke. Nah. Berarti 2X tambah Y sama dengan 40. Ntar dulu Mbak, ini belum selesai sampai sini ya. Berarti di sini 2X. berapa nih? 2X ya. Ini tadi nggak kurang. 2X tambah Y sama dengan 40. Oke, terus gimana nih? Baru dimatikan 2X-nya, Pak. Oh, dimatikan, dikurangi, dimatikan. Ya. Maaf, Pak. Ini istilah-istilah anak sekarang, dimatikan. Berarti gimana jadi 4Y nih ya? Ya, 4Y sama dengan 80. Gini ya. Tuh, benar. Ya. Jadi Y sama dengan 20. Benar nggak ya? Y sama dengan 20? Oh, benar Pak. Y-nya 20 tuh kelihatan. Iya, benar. Kalau Y jadi ketahuan, berarti tinggal masukkan ke salah satu ini ya. Ya, oh, masukin sini Pak. Berarti 2X tambah 20 sama dengan 40. 2X sama dengan 20. X sama dengan 10. 10. Benar nggak? X-nya 10? Benar, Pak. Nah, X-nya sama dengan 10. Jadi nanti caranya gitu ya. Anda udah tahu nih di SMA nih udah ngecap lah ini ya. Ini ngomong-ngomong nih, saya mau nanya nih. Serius nih ya, jawabnya ini. Ini teman-teman ada yang ikut UTBK nggak tahun ini? Enggak, Pak. Enggak ya? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Sempat ada yang galau dengan nasibnya. Wah, saya galau nih Pak, penempatan di mana saya mending ikut UTBK ya? Jangan. Anda harus UTBK. UTBK. Apa itu? Saya udah lupa Pak gitu ya. Iya Pak. Sekarang kan SBMPTN-nya kan UTBK kan. Jadi yang ikut UTBK sekaligus SBMPTN. Nanti ya gitu deh. Baguslah Anda berarti mantapkan pilihan terbaik Anda STAN ya. Perkara nanti Anda gimana pegawai negerinya pokoknya itu nanti Anda selesaikan dulu di sekolah ini ya. Karena itu adalah salah satu kampus terbaik, oke? Anda nggak dapat pelajaran akuntansi secara detail loh di kampus lain, Oke? Karena saya jadi mahasiswa di kampus lain juga, S3 ya. Jadi saya tahu kualitas kita insya Allah lebih bagus lah dari kampus-kampus lain terkait akuntansi ya. Oke, ngomong-ngomong tentang UTBK jadi ini lagi. Oke, jadi ini ketakutan ya Mbak, Mas. Dari sini kan kita tahu, oh berarti Pak,
kita coba pilih nih, kalau kita memproduksi standarnya 10, memproduksi deluxe-nya 20, kira-kira total contribution margin kita berapa ya? Yo. Kalau angka ini terus kita masukkan ke persamaan yang mana nih, Mbak? Mas? 3X plus 3X 4Y. Ke objective function ya. Ke objective function ya, ini tak hapus dulu ya. Ini udah kan ya, udah salin kan ya. Nah, jadi jangan teman apalan ini ya, tapi masukkan kemana? Berarti kembali ke tujuan awalnya apa? Memaksimalkan contribution margin. Berarti kita lihat objective function terkait dengan maximization contribution margin, rumusnya apa? Kan gitu. Oke, mari kita lihat sini. Contribution marginnya berapa tadi? Rumusnya adalah sama dengan 3X ya, Mbak? plus 4Y. 3X plus 4Y. Jadi 3 dolar per unit untuk X, 4 dolar per unit untuk Y, contribution marginnya. Jadi kita masukkan 3 kali 10 kan ya? Ya enggak? Bener nggak? X-nya 10. Kalau saya salah bilang ya. Mbak 4 kali 2. 4 kali 20. Nah, istilahnya 20. Tahu 20 nggak, Mas? 20. Pinter. 2 poin berarti. Jadi 20 itu 20 ya. Ini yang orang Jawa pada ketawa-ketawa aja, senyum-senyum. Saya lihat tuh, pada senyum-senyum tuh, pada malu-malu aja tuh, pada nggak mesti. Oke, yang di sini jadi 30 ditambah 80. ya, sama dengan 110. 110. Sekarang kita bandingkan contribution margin yang kita pakai mix product nih ya, product mix ya, gabungan antara X dan Y dengan yang X sendiri atau Y sendiri. Tadi kalau X dan Y sendiri berapa? Ini kan ya? 96 sama 60. 60 sama 96. Tuh, kira-kira kalau Anda disodorkan ini sebagai manajer, Anda pilih mana? Keputusannya terserah Anda. 110. Anda harus memproduksi dua-duanya ya. Standar sebanyak berapa tadi? 10. 10 unit. Deluxe sebanyak 20. unit. Itulah yang baik kalau tujuannya untuk memaksimalkan contribution margin. Jelas sampai sini? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Gampang kan ini? Mau pelajari gini 2 kok masa udah takut UAS? Kalau UASnya cuma gini 2 kan dapat 100 semua kan ya? Ya enggak? Contoh, Pak. Belum soal ujian. Soal ujian kita kadang nggak itu, Pak. Udah Pak, nggak ngerti lah, Pak. Ya, Anda harus kan kemarin udah saya kasih kuis saya kemarin itu kuis soal ujian tahun lalu loh. Jadi Anda udah bisa merasakan kan atmosfernya soalnya kayak gitu. Iya. Terus penugasan juga soal-soal ujian tahun lalu. Jadi saya biasakan Anda itu. Nanti kalau masih nggak ngerti, nanti saya sediakan video khusus buat membahas soal-soal itu. Nanti Anda tinggal menyimak video saya nanti ya, insya Allah. Tuh. Oke, ini clear ya Mbak, Mas? Nah, kalau sudah maximization, sekarang kita balik nih Pak. Kalau objective function-nya bukan maximization Pak, tapi minimization gimana Pak? Ya ora apa-apa, prinsipnya sama. Mari kita lihat. Nah, sekarang. Jadi ini ya, tadi kesimpulannya ini ya, yang terbaik ini ya. 110 di titik C, tengah-tengah ya. Ini produksi X10, produksi Y 20. Ini ya, tulisannya. Nah, terus kalau disuruh ini lihat tingkat kemiringan ya. Masih ingat nggak nih tingkat kemiringan adalah slope ya? Ya nggak gradien ya, gradien. Oke. Nah, ini kan tadi maximization-nya kan 3X plus 4Y ya. Kalau ditanya nih, slope-nya kok bisa min 3/4 itu dari mana? Tingkat kemiringannya itu min 3/4. Y per X, Pak. Ya? Min X3. Min A per B. Min? Min A per B. A per B. B. A-nya adalah untuk yang 3. X ya. Ya. Y-nya, ya B-nya adalah untuk yang Y gitu ya. Jadi slope min 3/4 artinya minus nih apa? Karena dari Miring ke kiri. Pintar, miring ke kiri atau downward sloping. Downward sloping itu kayak hukum permintaan ya. Semakin besar salah satu variabel, semakin kecil variabel yang lain. Itu downward sloping. Kalau dia positif, maka dia lurus gini kayak hukum penawaran, kita sebut dengan upward sloping ya. Jadi kalau dia minus berarti dia downward, ini kan downward ini karena miring ke kiri kan. Karena semakin banyak X malah semakin kecil Y. Demikian juga sebaliknya, itu namanya downward kayak hukum permintaan ya. Semakin tinggi harga, semakin kecil permintaan. Tapi kalau hukum penawaran kan upward ya. Kalau ini downward ya, kalau ini upward. Ini downward, ini upward.
Ini hukum permintaan, ini hukum penawaran. Ingat ya di pelajaran mikroekonomi seperti itu. Oke. Baik, itu tentang maximization. Sekarang kita lanjut ke minimization. Nah, tarik nafas dulu ya. Silakan yang mau ngopi. Ngopi. Saya puasa, Pak. Oh, bagus. Puasa bentar lagi buka puasa nih ya. Yang di Indonesia Timur yang puasa hari ini, puasa Arafah ya. Bentar lagi maghrib. Ini mungkin sudah ada yang mau maghrib nggak yang di Indonesia Timur? Tengah. Ini kan ada yang dari Mataram ya? Atau Lombok ya, Mbak? Iya, Pak, Mataram. Iya, Mataram tuh NTB ya. Tapi Iya, lebih dulu maghribnya NTT ya, Mbak? Iya. Ya kan? Saya pernah ke NTT. Iya. Tahun lalu saya ke NTT, ke Labuan Bajo. Izin Pak, Ya, silakan. mau bertanya. Silakan. Itu yang tadi kita nentuin slope yang minus 3/4 itu fungsinya buat apa ya Pak? Fungsinya buat apa? Ya, yang minus 3/4 Iya. itu. Buat apa ya? Kira-kira buat apa, Mas? Mbak, ada yang bisa jawab? Slope itu gunanya buat apa? Padahal kalau nggak ditanya juga nggak apa-apa kan ya? Ya, karena di sini ada PPT saya aja, terus Anda bertanya, kenapa sih Pak? Ya nggak? Ya sebenarnya gini Mas, dia kan pengen mengetahui ya, karena tadi di titik gini, ngomongnya gimana ya? Teman-teman pernah belajar ekonomi mikro ya? Ini slope ini menunjukkan, kita sebut dengan apa ya istilah Pak, saya lupa. Apa ya? Jadi ini menunjukkan slope itu kalau dia minus menunjukkan bahwasanya pilihan dia untuk meningkatkan salah satu produk harus dikorbankan dengan dia mengurangi jumlah produk yang lain ya. Kita sebut dengan apa? PPF ya di mikroekonomi ya Mbak. Mas, Production Possibility Frontier. Masih ingat nggak belajar mikro ya? Artinya itu kan opportunity cost ya. Jika grafiknya mirip-mirip gini juga kan dia kayak gini. PPF kan kayak gini juga ya. Ini nanti di sini dibikin tingkat kemiringannya berapa kan gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tingkat kemiringan ini menunjukkan berapa pengorbanan yang harus dilakukan apabila kita ingin meningkatkan salah satu dari produk itu. Ya. Jadi ini regardless kita melihat contribution margin-nya ya. Cuman kita ngelihat gini. Kalau kita mau meningkatkan X, maka konsekuensinya apa sih? Gimana, Mbak? Kalau kita mau meningkatkan X, konsekuensinya apa? Apakah kita juga bisa meningkatkan Y? Bisa nggak? Tidak. Jadi dari slope ini mengatakan, karena dia minus, setiap dia meningkatkan salah satu produk, baik X maupun Y, maka dia pengorbanannya adalah dia harus mengurangi produk yang lain. Maka ditunjukkan dengan slope yang negatif. Iya, Mbak, Mas. Nah, 3/4 ini berarti menunjukkan apa? Kan memang 3/4 menunjukkan perbandingan contribution margin di antara kedua belah pihak, di antara produk X dan produk Y. Gitu ya, Mbak? Oke, Mas, sama siapa tadi yang nanya? Fernanda, Pak. Mas Fernanda ya? Gitu ya, Mas ya? Clear ya? Jadi slope ini fungsinya ada dua nih. Pertama tadi ingin mengetahui berapa. Kalau dia negatif, jelas dia hanya bisa memproduksi satu tambahan unit X kalau dia mengorbankan Y. Y-nya harus dikurangi. Sebaliknya kalau dia mau menambah Y, X-nya harus dikurangi karena dia negatif. Ya. Jadi hubungannya berbanding terbalik. Tapi kalau positif, masa bisa-bisa sama-sama naik gitu kan? Gitu. Tapi jadi nggak make sense dengan fungsi yang ada constraint-nya ini gitu ya. Nah, 3/4 itu menunjukkan perbandingan antara contribution margin X dan contribution margin Y. Oke, gitu ya Mas. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi ini semuanya ada maknanya ya. Jadi saya senang Anda bertanya itu berarti Anda kritis. Buat apa sih Pak gitu ya? Berarti yang penting Anda paham bahwa ini ada filosofinya. Ya, tanda minus itu ada filosofinya. Anda ingat pelajaran mikroekonomi ya. Oke. Bisa kita lanjut ya Mbak, Mas. Sekarang di objective function yang kedua, yaitu berupa minimization. Ya, yang diminimalkan apa? Ya jelas,
yang diminimalkan pasti beban dong atau biaya. Nggak mungkin kamu meminimalkan pendapatan. Masuk perusahaan ingin meminimalkan pendapatan. Perusahaan pasti ingin memaksimalkan pendapatan, contribution margin maupun profit. Yang diminimalkan yang pengorbanannya tuh, expense-nya. Gitu ya. Oke, di soalnya Pak Carter ini, di ilustrasinya ada misalkan perusahaan itu ada perusahaan farmasi nih, perusahaan obat-obatan, dia rencananya akan memproduksi ramuan. Nah, ramuannya itu tepat dia bisa hanya bikin 40 galon. Ya. Terdiri dari 2 galon, yaitu X cost-nya adalah $8 per galon. Sementara yang Y, $15 per galon. Ya, biayanya ya. Bahan X maksimal, bahan X itu maksimal bisa ditampung di 12 galon. Sementara bahan Y minimal, harus 10 galon minimal. Berarti kan tandanya nanti beda kan sama yang maksimal. Nah, sini perlunya kita cermat melihat soal. Kalau dia maksimal, berarti tandanya apa kalau maksimal? Kurang dari sama dengan. Kurang dari. Kalau minimal dia Lebih dari sama Lebih dengan. dari. atau sama dengan. Lebih dari sama dengan. Penting sekali. Perusahaan ingin meminimalkan biaya. Oke. Nah, ini kita bisa tulis di objective function-nya minimize cost, ya. 8X plus 15Y dari mana? Cost-nya $8 untuk X dan $15 untuk Y kan gitu. Minimalkan berapa? Dengan constraint X plus Y itu harus sama persis 40. Kalau ini dia malah sama persis nih. Kan dibilang tepat kan ya Mas, Mbak? Kalau dibilang tepat, berarti ya X plus Y sama dengan 40. Nah, jadi arsiranya gimana? Nggak ada yang diarsir, dia benar-benar garis yang membatasi. Set. Persis sama dengan 40. Kalau X plus Y 40 berarti nanti dia X-nya memotong sumbu X di titik 40, Y juga memotong di titik 40. Gitu ya. X plus 40. Kemudian X-nya harus lebih kecil atau sama dengan 12 constraint-nya, atau Y syaratnya lebih besar atau sama dengan 10. Nah, dari sini sudah kebayang yang kira-kira gambarnya gimana nanti. Ada arsirannya yang ke bawah, ada arsirannya yang ke atas, ya ada yang nggak ada arsirannya, dan membatasinya gimana. Mari kita lihat. Nah, oke. Kita lihat di sini. Kita lihat satu-satu nih. Sekarang kita mau lihat yang mana dulu? Yang gampang tadi ya, yang X plus Y sama dengan 40 ya Mbak, Mas. Ini ya, seperti tadi saya katakan, X plus Y sama dengan 40, memotong sumbu Y di titik 40, dan memotong sumbu X di titik 40. Ini ya, ini X plus Y sama dengan 40. Nah, pas 40. Oke. Oke. Ini kita sebut batasan pertama tadi ini. Ya, production constraint-nya adalah dia yang produksi harus 40 persis nih, X sama Y. Lalu, apalagi yang kita cari, Mbak, Mas? Tadi X-nya harus lebih kecil sama dengan 12 ya, Mbak, Mas? Ya. Kalau X lebih kecil sama dengan 12 berarti enak nih. X nggak ada Y-nya berarti titiknya X nih. Lebih kecil sama dengan. Ini kan X set. Berarti kalau lebih kecil sama dengan berarti arsirannya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, Pak. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Serangnya ke kiri. Kan ada lagunya tuh ya? Ada lagu apa nih? Senam apa tuh? Kiri-kiri ini ya. Nah, kemudian yang Y-nya mana Mas, Mbak? Y sama dengan 10 ya, misalkan Y sama 10. Dia lebih besar sama dengan, berarti dia ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas, Pak. Ke atas gitu kan ya. Nah, kan gini ya. Wah, dari sini kan kira-kira yang relevan titiknya di mana? Gimana aja, Mas? Yang dia A ini ya. Kemudian A, B, terus mana lagi? Ini karena kita bikin apa nih? D ya. Belum dipakai kan ya? Nah, ini D. Ini ya. Nah, jadi nanti 4 ini kita amati kan. Oh itu toh Pak gunanya. Kan udah ketahuan sekarang gunanya itu. Jadi inilah yang kita amati. Jadi titik-titik yang di sini segala udah nggak sepedulikan ya, tidak relevan dengan pengambilan keputusan kita. Oke. Berarti mana nih Pak? Di antara kombinasi 4 titik ini yang menghasilkan biaya yang terendah. Kan gitu ya. Mari kita lihat. Nah. Oke, visible area garis AB tadi kan udah. Iyalah AB ya. Ini kan tadi area. Oke, kalau di AB, kalau dia di titik A, berarti kan nggak produksi X ya Mbak, Mas? Hanya produksi Y. Berarti 40 nih ya biayanya. Berarti bisa dimasukkan ke persamaannya tadi yang mana nih?
objektif fungsinya yang mana tadi? 8x plus 15y. 8x plus 15y ya. Kalau x-nya 0 berarti cos-nya berapa? 15 kali 40. ya. Sama dengan 600. 600 no, nomor kali 4 ya. Ini ya. Maaf. Kemudian kalau dia di mana lagi tadi? Di titik B ya. Nah, titik B kan kombinasi nih ya. Antara titik B ini kombinasi X-nya 12, Y-nya 48. Dimasukkan ke persamaan yang tadi ya Mbak, Mas. Menghasilkan cos-nya adalah 516. Ya enggak? 516. Oh, berarti kita bisa di titik B dong, Pak. Kan lebih kecil tuh. Oh, ntar dulu. Apa cukup situ aja kita ngelihatnya? Kan lihat, yang visible area-nya kan enggak cuma itu. Ini hanya visible area untuk garis A sama B. Kok sudah habis ya? Berarti saya belum bikin. Bikinnya ya. Coba kalau sekarang yang di sini, Mbak, Mas. Yang di sini gimana? X-nya 12, Y-nya 10. Ya, X-nya 12, Y-nya 10. Coba masukkan ke persamaan tadi. Berapa nilainya jadinya? 246, Pak. 246 ya? Ya, Pak. Benar. Lebih kecil lagi dong. Ya enggak? Kemudian kalau yang titik ini? X-nya 0, Y-nya 10. Berarti 150. 150. Jadi gimana? Yang mau kita pilih yang mana? Pak, tapi kan tadi X tambah Y-nya sama dengan 40, Pak. Harus sama dengan 40. Oh, itu benar. Pertanyaan bagus. Ininya Anda, jawaban Anda ya. X plus Y-nya harus sama dengan 40. Sekarang kita lihat. Kalau yang di titik ini, tadi X plus Y-nya 40 enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Yang di sini X plus Y-nya 40 enggak? Cuma Tidak. 22 Nah, tidak, Pak. berarti yang X plus Y 40 hanya mana? Ini kan ya? Hanya titik A dan B. Titik A dan titik B ya. Ini 40, ini 28, ini 12 sama 28. Sehingga dari sini meskipun kita sudah tahu semua tadi ya, kombinasi-kombinasi ini, maka kita lihat lagi yang memenuhi semua ketentuan atau persyaratan yang mana? Oh, ternyata yang di titik mana tadi? Yang ini ya? Ya, Mas ya? Ya. Karena dia biayanya lebih rendah dari titik yang A. Oke, gampang ya Mbak, Mas? Nanti kalau constraint-nya ada banyak, bisa jadi nanti cost-nya banyak banget ya. Jadi harus perhatikan benar-benar ya, yang benar-benar memenuhi semua persyaratan itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Oke, jika nggak ada pertanyaan ya Mbak, Mas, sambil menunggu waktu maghrib dan buka puasa, sudah 17 sekian, kita akhiri dulu sesi Zoom, nanti teman-teman tolong kerjakan latihan yang ini. Ini tidak ada tugas yang Anda submit hari ini, tenang aja. Karena kan mungkin Anda Mas habis ada yang shock dengan nilai UTS segala macam ya. Jadi ya ini buat latihan saja, saya tidak minta Anda menyerahkan tugas itu ya. Nanti kita bahas saja ya. Ini ya. 2111, 2112, dan 2114. Jadi sementara ini saya belum menemukan tugas buat Anda. Mudah-mudahan nggak ada lagi tugas buat Anda ya. Bapak. Silakan. Pak, boleh nggak kami minta tentir akpom, Pak? Jujur, Pak, saya nggak ngerti akpom apa-apa, Pak. Akpom? Iya, Pak. Nggak salah tuh, nggak enak sama dosennya dong. Gimana ya, Pak? Daripada nggak enak sama hasil UAS, Pak. Kan Anda belum tahu hasil UTS-nya. Siapa tahu hasil UTS Anda bagus, kan belum dibagi tuh. Gimana ya, Pak? Kita udah bisa mengestimasi loh, Pak. Ya, saya sih nggak masalah ya. Kalau kelas online gini kan kita bisa berzoom ria kan. Iya, Pak. Dan nanti kapan waktunya silakan aja. Nanti mungkin setelah akuntansi migas selesai ya semuanya ya. Jadi kan masih ada materi satu lagi nih. Ya, Anda bisa tonton video-video saya tentang akuntansi migas. Kan Anda bisa nonton video saya di YouTube. Tapi masih bingung kalau ngerjain soal gitu, Pak. Berarti boleh, Pak, sebelum nanti ujian kayak bahas-bahas soal gitu, Pak. Karena boleh aja sih. Implementasi soalnya, Pak. Oke. Boleh aja. Nanti kalau kita lihat ada waktu enggak ya. Baik, Pak. Atau Anda mau sit in di kelas saya juga boleh. Kalau waktunya cocok. Jadwalnya kapan, Pak? Saya jadwalnya ada tiga kelas ya. Hari Rabu,
sesi 1, sesi 2, dan hari Kamis sesi 3. Itu jadwal saya aku. Kalau mau sit in, nggak cocok semua ya. Kadang-kadang juga ada ini sih, ada template juga buat kelas yang itu sih. Kalau sit in berarti lapor ke PJ-nya gitu ya Pak? Ya nanti tinggal bilang aja udah dapat izin dari saya, nggak apa-apa. Oh baik Pak. Tapi kalau sit in Anda jangan ada kuliah lain ya. Iya Pak. Jangan gara-gara ikut saya Anda kalau mau malah kuliah utamanya Anda bolos nggak suka kayak gitu ya. Tapi siapa aja boleh aja sit in di kelas saya silakan. Oke, gitu ya Mas, Mbak. Ini latihannya buat dikerjakan, nanti kita bahas setelah sholat maghrib. Atau nanti menjelang maghrib, kalau ada yang bisa kita bahas sedikit, kita bisa bahas sedikit ya. Siapa tahu sudah ada yang maghrib kan ini di Jawa Timur udah maghrib belum Mbak? Mas? Belum ya? Bentar lagi ya? Jawa Tengah juga bentar lagi. Mungkin yang di Bali. Bentar lagi, Pak. Di Mataram udah ya Mbak? Udah maghrib ya? Sudah, Pak. Udah, selamat sholat maghrib deh. Yang buka puasa. Oke, ada pertanyaan nggak? Tentang materi ini mudah kan ya? Mudah-mudahan soalnya semudah itu ujiannya ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan soal latihannya, nanti kita bahas ya. Atau nanti kalau misalkan sudah ada yang selesai, Pak, saya mau submit tugas saya ini, silakan. Nggak apa-apa, nanti submit aja ke WA. Kita lihat nanti ya. Demikian ya, Mas, sesi kita untuk Zoom, tapi jangan kemana-mana, kita tetap berkomunikasi lewat WA Group kalau ada hal yang didiskusikan. Ya, tetap semangat, salam sehat selalu, dan selamat Idul Adha buat yang merayakan besok ya, Idul Adhanya. Insya Allah, pada nyembelih kambing nggak nih atau sapi? Ya, kita sembelih lah sapi atau kambing, kita bagi-bagi ke tetangga-tetangga kita semua ya, biar makan rame ya. Oke, demikian penjelasan atau diskusi kita hari ini. Salam sehat selalu dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.